Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar geografi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang paling pertama dalam pelajaran geografi kelas 10 SMA, yaitu hakikat geografi. Sebelum kita masuk pada inti materi, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, jika kalian mendengar kata geografi, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Globe, peta, gunung, atau batuan? Tapi, tahukah kalian, geografi bukan sekedar ilmu yang membahas peta, globe, gunung, ataupun batuan saja. Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana di atas muka bumi, tapi juga mengapa berlokasi di situ dan tidak di tempat lainnya. Geografi mempelajari hal ini baik yang disebabkan oleh alam ataupun perilaku manusia, juga mempelajari akibat yang disebabkan dari adanya perbedaan yang terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya lebih lanjut pada slide selanjutnya. Nah, adapun outline dari pembahasan kita di video kali ini, yang pertama ada pengertian geografi, ruang lingkup kajian, dan objek studi geografi. Langsung saja pada kajian yang pertama, yaitu pengertian geografi. Nah, untuk pengertian geografi sendiri terdapat dua perbedaan. Yang pertama menurut istilah dan yang kedua menurut pendapat ahli. Nah, untuk pengertian geografi menurut istilah, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan grapein yang berarti menggambarkan. Sehingga pengertian geografi menurut istilah adalah ilmu pengetahuan yang menggambarkan keadaan bumi. Nah, untuk pengertian geografi yang menurut para ahli itu, di sini saya mengambil 3 pendapat para ahli. Yang pertama dari Immanuel Kant, di mana beliau menjabarkan bahwa geografi itu merupakan ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Nah, pendapat yang kedua yaitu dari Prof. Bintarto, di mana geografi itu mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan. Nah, pendapat dari Prof. Bintarto ini banyak yang mengutip dan disempurnakan oleh pendapat dari Seminar Lokakarya IGI. IGI itu merupakan Ikatan Geografi Indonesia yang dilakukan di Semarang pada tahun 1988. Di mana pada seminar itu menghasilkan pengertian geografi, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, selanjutnya ini ada ruang lingkup kajian. Geografi adalah ilmu yang membahas banyak hal, maka dibuatlah ruang lingkup ilmu geografi untuk memudahkan pembagian yang akan dipelajari. Kajian geografi itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa? Dalam arti kenampakan atau kejadian, proses gejala, dan struktur pola serta fungsi di permukaan bumi. Yang kedua yaitu pertanyaan where. Nah, dalam arti situs, lokasi, dan persebaran di permukaan bumi. Nah, seperti persebaran penduduk, persebaran bahan tambang, dan yang lainnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu why, untuk mendeskripsikan latar belakang dan hubungan sebab akibat serta interrelasi dan interaksi gejala-gejala geografis. Pertanyaan selanjutnya yaitu when, menjelaskan waktu, baik itu lampau, sekarang, dan yang akan datang. Pertanyaan kelima ada who, menjelaskan subjek suatu kejadian dan sekaligus sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam bentuk kelompok manusia. Dan pertanyaan terakhir yaitu how, menjelaskan suatu struktur pola, fungsi, dan proses-proses yang terjadi di muka bumi. Nah, karena cakupannya yang sangat luas dan seringkali berhubungan dengan disiplin ilmu lainnya, tidak jarang geografi itu melahirkan suatu disiplin ilmu baru. Contohnya, interaksi antara geografi dalam biologi melahirkan biogeografi. Nah, biogeografi ini menjelaskan persebaran makhluk hidup di suatu wilayah. Contohnya nih,
kalian semua kan tahu ya, Bali itu memiliki Taman Nasional Bali Barat. Nah, hewan endemik yang ada di Taman Nasional Bali Barat itu ada burung jalak putih. Nah, jika kita membahasnya dengan disiplin ilmu biogeografi, maka akan menghasilkan kajian seperti mengapa burung jalak putih itu hanya ada di Taman Nasional Bali Barat, tidak ada di pulau-pulau lainnya, seperti itu. Nah, kajian geografi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada geografi fisik, merupakan dinamika planet bumi serta tema-tema ilmu alam lainnya. Contohnya seperti iklim, batuan, dan tanah. Jadi ingat, geografi fisik itu pada intinya adalah gejala-gejala dari alam. Yang kedua, ada kajian geografi manusia. Kajian terhadap kehidupan manusia, pengaruh manusia terhadap lingkungan, serta aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada intinya, geografi manusia itu merupakan kajian dari aspek ataupun sikap manusia. Dan yang terakhir, ada kajian geografi teknik. Kajian tentang penggunaan keahlian teknis dalam geografi, seperti pemetaan dan penginderaan jauh. Nah, jika kalian pahami, sekarang saat terjadi pandemi COVID-19 ini sudah banyak bidang kepemerintahan yang membuat pemetaan penyebaran COVID secara real time. Nah, untuk membuat pemetaan tersebut dibutuhkan keahlian khusus melalui teknis geografi untuk membuat peta tersebut. Nah, selanjutnya ini ada materi objek studi geografi. Sama halnya seperti ilmu pengetahuan lainnya, geografi itu memiliki objek studi tersendiri yang berbeda dengan disiplin ilmu lainnya. Objek studi tersebut dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal, di mana objek material itu merupakan sasaran atau yang dikaji dalam studi geografi. Objek studi material geografi merupakan lapisan-lapisan bumi atau fenomena geosfer. Yang pertama ada atmosfer, yaitu lapisan gas. Yang kedua ada litosfer atau lapisan kulit bumi. Yang ketiga ada hidrosfer, lapisan air. Yang keempat ada biosfer, lapisan makhluk hidup. Dan yang terakhir ada antroposfer, yaitu lapisan manusia. Sedangkan objek formal geografi itu bersangkut paut dengan cara pemecahan masalah dan merupakan metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Jadi sederhananya, objek formal geografi itu merupakan pendekatan geografi. Itu ada aspek keruangan atau spasial, aspek kelingkungan atau ekologi, aspek kewilayahan atau regional, dan aspek waktu atau temporal. Nah, kesimpulan dalam materi di video ini yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan ruang lingkup kajian umumnya membahas mengenai kajian fisik, kajian manusia, dan kajian teknik. Sama halnya dengan ilmu pengetahuan lainnya, geografi juga memiliki objek studi yang dibagi menjadi 2, yaitu objek studi material dan objek studi formal. Nah, agar kalian lebih paham mengenai hakikat geografi ini, kalian dapat meringkas dan membuat pengertian geografi versi kalian sendiri, tentunya dengan menggabungkan pendapat-pendapat para ahli. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga penjelasan yang saya paparkan tadi membuat kalian semakin paham tentang materi hakikat geografi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.